warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam semangat. Bagaimana kabar kalian semua? Pak Aku doakan semoga kita semua selalu mendapatkan kesehatan dan keselamatan dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak kelas 5 yang hebat, pada kesempatan kali ini Pak Aku akan menjelaskan tentang pembelajaran kelas 5 tematika subtema 2 pembelajaran 2. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Pemetaan kompetisi dasar tematika subtema 2 pembelajaran 2 terdiri dari IPA, SPDB, dan Bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, dengan video pembelajaran serta membaca teks bacaan, siswa mampu mencari informasi tentang penyebab gangguan pada organ pencernaan. 2. Dengan video pembelajaran, siswa mengetahui ciri-ciri bahasa iklan. 3. Dengan video pembelajaran serta memperhatikan teks bacaan, siswa mencari informasi tentang properti tari. Baik anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk menerima materi hari ini dari Pak Agung? Jika sudah siap, mari kita belajar bersama-sama dan menyaksikan penjelasan Pak Agung berikut ini. Masih ingatkah kalian tentang iklan elektronik berikut ini? Mari kita saksikan bersama-sama. Makan ini enak, makan itu lebih enak. Tunggu dulu. Diare no no no, awas ada kuman. Diare no no no, jangan makan sembarangan, nanti sakit perut. Keluar masuk kamar mandi kamu pun cemberut, main pun tak bebas lagi. Diare no no no, awas ada kuman. Diare no no no, jangan makan sembarangan. Diare no no no. Ayo cegah diare dengan tidak makan makanan sembarangan. Diare no no no. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Broadcast Polimedia. Menceritakan tentang apa iklan tersebut? Iklan tersebut menceritakan tentang diare. Nah, anak-anak, pernahkah kalian merasakan perut mulas dan buang air besar beberapa kali disertai dengan feses encer serta mual dan ingin muntah? Jika iya, itu tadi merupakan gejala dari diare. Diare merupakan gangguan pencernaan yang disertai dengan buang air besar berkali-kali atau mungkin sampai 5 kali dalam sehari dan tidak seperti biasanya. Itu yang dimaksud anak-anak dengan gejala diare. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian perhatikan dan bacalah percakapan berikut ini dengan cermat. Udin, Siti, dan Lani sedang berbincang-bincang di depan kelas. Mereka baru saja selesai beraktivitas di luar kelas. Sinar matahari pada siang itu sangat terik dan menyengat. Mereka terlihat lelah dan kehausan. Simaklah percakapan Udin, Siti, dan Lani. Lani berkata, "Wah, aku sangat lelah. Udara pagi ini juga sangat panas. Aku haus sekali." Udin, "Benar sekali, Lani. Bagaimana jika kita beli minuman limun dingin yang dijual di depan sekolah kita? Aku baru lihat bapak-bapak yang menjual limun tadi." Siti menjawab, "Hati-hati Udin, jangan jajan sembarangan. Dengan cuaca yang tidak menentu seperti sekarang ini, makanan mudah sekali tercemar dengan bakteri-bakteri yang jahat." Kemudian Udin menanggapi, "Benar juga Siti, kemarin tetanggaku dirawat di rumah sakit karena terserang diare berat. Ia bilang perutnya melilit tidak lama setelah ia memakan jajanan di pinggir jalan." Kemudian Lani juga menanggapi, "Kenapa hal tersebut bisa terjadi ya? Kenapa anak-anak ya? Mari kita sama-sama belajar kenapa hal tersebut bisa terjadi." Dari percakapan tadi, diskusikan dengan orang tuamu bagaimana diare bisa terjadi dan apa yang menyebabkan diare.
Anak-anak, yang menyebabkan diare adalah bakteri atau kuman yang berada di sekitar kita dan masuk lewat makanan atau minuman yang kita konsumsi. Nah, akibatnya saluran pencernaan kita menjadi terganggu sehingga kita terkena penyakit diare tersebut. Diare terjadi ketika makanan dan cairan yang dimakan berlalu terlalu cepat dan terlalu besar jumlahnya pada saluran pencernaan di usus kita. Nah, di sini ada gambar. Jangan membeli dari penjual yang kumal dan berkuku kotor. Nah, di sini ada percakapan. Jangan beli, kuku abangnya kotor, ada kuman, nanti kamu sakit loh. Nah, ini sedang membisiki teman laki-lakinya, dan dilihat di sini penjualnya kotor. Jadi kalau anak-anak melihat penjual jajanan di luar dengan pakaian yang kotor atau tangannya yang kotor atau tempatnya yang kotor, lebih baik jangan dibeli karena bisa saja makanan yang kalian beli tadi bisa menyebabkan diare. Jadi hati-hati ya, jangan membeli jajan sembarangan. Diare dapat terjadi ketika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri, virus, atau parasit. Diare yang parah apabila tidak segera diobati dapat mengakibatkan tubuh kekurangan cairan dan dapat menyebabkan kematian. Nah, bahaya sekali anak-anak. Jadi, usahakan kalian mulai dari sekarang belajar hidup bersih dan sehat dan mengkonsumsi makanan yang sehat, terbebas dari kuman. Secara umum penyebab diare antara lain, nah ini Pak Gun jelaskan ya. Yang pertama adalah infeksi virus. Rotavirus adalah penyebab diare pada anak atau akut yang paling sering. Infeksi bakteri dan parasit masuk melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. Kemudian, intoleransi makanan terjadi pada sebagian orang yang intoleransi terhadap gula pada susu sehingga diare terjadi setelah makan atau minum produk susu. Intoleransi makanan terhadap gula dan susu menyebabkan alergi pada pencernaannya sehingga menyebabkan diare. Jadi tidak bisa makan gula dan susu. Alergi makanan biasanya reaksi negatif terhadap obat-obatan. Banyak obat yang dapat menyebabkan diare. Biasanya alergi terhadap antibiotik. Sementara antibiotik sebenarnya membantu membunuh kuman baik dan jahat yang dapat mengganggu keseimbangan bakteri baik dalam usus. Penyakit usus biasanya menimbulkan diare kronis dengan banyak penyebab. Kemudian yang terakhir adalah gangguan usus fungsional atau stres. Jadi stres maksudnya itu adalah anak-anak terlalu banyak pikiran atau takut dalam menghadapi sesuatu sehingga menyebabkan perut mual dan mules sehingga menyebabkan buang air besar dan diare. Pengobatan diare antara lain anak-anak perhatikan: 1. Minum oralit atau cairan gula dan garam. Kedua, minum rebusan daun jambu biji sesuai takaran. Ini merupakan obat herbal atau obat yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan dan aman jika dikonsumsi manusia sesuai takaran. Yang ketiga, minum obat sesuai resep dokter atau takaran yang sudah ditetapkan obat-obatannya oleh dokter. Nah, cara mencegah diare sekarang. Yang pertama, mencuci tangan dengan sabun sebelum makan. Yang kedua, menutup makanan dan minuman agar terhindar dari kecoa, lalat, tikus, dan hewan-hewan pembawa penyakit. Yang ketiga, minum air yang sudah dimasak atau direbus. Yang keempat, tidak jajan sembarangan atau memilih jajanan yang tempat dan penjualnya bersih serta tidak dihinggapi lalat. Itu tadi adalah pengobatan diare dan pencegahan diare. Nah, kamu sudah belajar gangguan pada sistem pencernaan. Penyakit tersebut dapat disembuhkan dengan obat. Banyak perusahaan farmasi yang memproduksi obat. Untuk mengenalkan produk, mereka mempromosikannya melalui iklan. Pada awal pembelajaran, kita menyaksikan iklan layanan masyarakat yang bertemakan tentang diare. Iklan tersebut disampaikan dengan media elektronik seperti yang kita lihat di televisi.
atau film yang kita tonton, sehingga kita kadang hafal terhadap iklan tersebut. Nah, anak-anak, mari kita belajar tentang ciri-ciri iklan media elektronik. Ciri-cirinya yang pertama di sini disampaikan secara elektronik. Nah, ini dibagi lagi menjadi dua, anak-anak. Bentuk audio seperti iklan di radio, bentuk video dan audio iklan yang ada di televisi. Kemudian di sini disampaikan dalam waktu singkat. Ya, biasanya dibatasi oleh detik, menit, dan jam. Kemudian menggunakan bahasa formal dan non-formal. Kalimat singkat, padat, dan persuasif. Maksudnya persuasif ini adalah kalimat ajakan. Kemudian di sini ada menggunakan intonasi yang tepat. Yang terakhir, terdapat musik pengiring. Ya, tujuannya musik pengiring ini supaya iklan yang ditonton lebih menarik. Itu tadi adalah ciri-ciri iklan media elektronik. Sudah jelas ya? Nah, sekarang ciri-ciri bahasa iklan adalah pembahasan ya. Ciri-ciri bahasa iklan. Yang pertama, satu, singkat. Kalimat yang singkat ditunjukkan dengan hanya menggunakan kalimat pendek yang menarik perhatian. Yang kedua, jelas. Kalimat yang jelas dapat ditunjukkan dengan tulisan yang menonjol, baik dari segi dan warna dan juga ukuran tulisannya. Kemudian yang ketiga, mudah dipahami. Iklan harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami karena kemampuan setiap orang dalam memahami arti bahasa tidak sama. Yang keempat adalah menarik, anak-anak. Maksudnya di sini adalah bahasa dalam iklan harus menarik agar mudah diingat. Salah satu aspek yang mempengaruhi ketertarikan dalam iklan adalah penggunaan warna. 5. Mengajak orang untuk membeli, menggunakan, atau melakukan sesuatu. Nah, bahasa yang digunakan dalam iklan bersifat persuasif atau mengajak pembaca untuk membeli, menggunakan, atau melakukan sesuatu sesuai dengan harapan pemasang iklan. Nah, ini disebut dengan promosi. Sudah jelas ya tentang ciri-ciri bahasa iklan. Nah, sekarang perhatikan tampilan yang ada di layar televisi ini, anak-anak. Di sini ada tarian, anak-anak, tarian dari suku Dayak Kalimantan. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang tinggi dan ini tercermin dari tarian daerah yang dimilikinya. Hampir setiap tarian memiliki properti. Properti tari merupakan bagian dari perlengkapan tari yang digunakan untuk meningkatkan keindahan sebuah tari dan untuk memperdalam makna yang terkandung dalam sebuah tarian. Nah, kalau kita lihat di sini anak-anak, propertinya adalah menggunakan perisai dan juga sini ada parang. Nah, juga ada baju perang, kemudian ada mahkota atau topinya juga, ada perlengkapan baju perangnya. Nah, ini termasuk properti supaya tariannya lebih menarik. Itu ada iklan tarian tradisional. Dari manakah asal tarian tersebut? Asalnya dari Kalimantan. Nama tariannya adalah tari kancet papatai. Properti apa yang digunakan pada tarian tersebut? Nah, properti tari yang digunakan tarian tersebut adalah mandau atau golok anak-anak ya, atau pedang, perisai atau pelindung, dan baju perang. Itu adalah properti tari yang digunakan pada tari kancet papatai dari Kalimantan. Nah, anak-anak, di sini ada tampilan tari. Nah, pasti semuanya sudah paham ya, karena kita berada di Jawa Timur, karena tarian tersebut sangat terkenal bukan hanya di Indonesia, tapi juga di mancanegara. Nah, tarian tersebut adalah tarian reog, asalnya Ponorogo, Jawa Timur. Propertinya yaitu topeng dan reog. Nah, berikutnya di sini ada tari kuda lumping, asalnya sama Ponorogo, Jawa Timur, dan juga ada yang dari beberapa daerah di Jawa Tengah dan di Jawa Barat juga ada tari kuda lumping, anak-anak.
Nah, properti yang digunakan adalah jaranan atau miniatur yang terbuat dari bambu, kemudian dianyam sehingga menjadi bentuk seperti kuda. Berikutnya di sini ada tari jaipong. Nah, tari jaipong asalnya dari Jawa Barat. Properti yang digunakan yaitu selendang kain. Berikutnya ada tari baksa kembang. Asalnya dari Banjar, Kalimantan Selatan. Nah, properti yang digunakan di sini adalah rangkaian dari berbagai bunga. Nah, ini ya dibuat mahkotanya, kemudian di tempat ini ada ya. Berikutnya tari serampang 12, asalnya dari Serdang, Dagai, Sumatera Utara. Propertinya yaitu hiasan kepala, selendang, dan kain penutup. Nah, ini bagus sekali anak-anak. Ini tari merak ya, asalnya dari Jawa Barat. Tari merak ini propertinya yaitu mahkota yang ada di kepala ini dipakai, kemudian selendang berupa sayap, ada seruping dan sampurnya. Nah, itu tadi adalah tari merak. Berikutnya ada tari topeng. Nah, tari topeng ini asalnya dari Cirebon, Jawa Barat. Properti yang digunakan yaitu topeng, mahkota, untaian bunga, kemudian juga ada sampur. Nah, tugas kalian anak-anak di rumah adalah yang pertama, apa penyebab diare? Yang kedua, bagaimana cara mencegah diare? Yang ketiga, sebutkan ciri-ciri iklan elektronik. Yang keempat, sebutkan ciri-ciri bahasa iklan. Yang kelima, apa yang dimaksud properti tari? Yang keenam, dari manakah tari merak berasal dan apa properti yang dipakai? Sudah jelas ya? Ada 6 pertanyaan untuk tugas kalian di rumah. Kerjakan di buku pekerjaan kalian masing-masing. Demikian materi kelas 5 tema 3 subtema 2 pembelajaran 2. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat dan menambah motivasi belajar serta mempermudah dalam pemahaman materi. Tetap semangat belajar di rumah, selalu berdoa supaya pandemi ini cepat berakhir. Jaga kesehatan, jaga kebersihan lingkungan, dan jangan lupa selalu cuci tangan sebelum atau sesudah aktivitas. Sebelum kita tutup pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai? Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Sampai jumpa lagi pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.